Halo semuanya, selamat datang kembali. Mari kita belajar bersama. Kali ini kita semua akan belajar mengenai volume bangun ruang, yaitu bangun limas. Kalian bisa mengikuti pembelajaran matematika mengenai volume bangun ruang yang lain melalui link yang disertakan di deskripsi atau yang muncul di pojok kanan atas video kalian. Oke, limas adalah salah satu bangun ruang yang sedikit berbeda rumus volumenya. Kalau yang lain, volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Sedangkan limas dan kerucut dengan ciri dia punya ujung atau punya puncak ada tambahan 1/3-nya. Oke, siap? Langsung kita mulai belajar bersama. Kalian bisa mengikuti materi ini atau soal latihan ini. Buka halaman 142 dari buku Senang Belajar Matematika SD kelas 6 dari buku K13 revisi 2018. Kita mulai nomor 1. Nomor 1 ada 2 yaitu 1A dan 1B. Sedikit mengenalkan atau mengingatkan kalian kalau limas itu namanya menggunakan nama dari alasnya. Yang A ini karena alasnya berbentuk segitiga, maka dia namanya adalah limas segitiga. Ini alasnya segitiga. Kalau ini alasnya segi 4 atau persegi, ya, maka dia adalah namanya limas persegi atau limas segi 4 lebih tepatnya. Kita mulai langsung menghitung untuk soal yang 1A. Ini 1A. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Oke, alasnya berbentuk segitiga, maka nanti ini 1/3 yang tulis ulang. Luas alasnya adalah bangun segitiga, luas alasnya adalah 1/2 dikali dengan ya setengah kali alas dikali tinggi. Oke, karena ini ada T, ini ada T, untuk mudah membedakannya, yang T ini, T bangun ruangnya 10 cm ini, kita tulis dengan T besar, boleh. Berarti ini juga kita tulis dengan T besar. Langsung kita masukkan angkanya, 1/3 dikali dengan setengah, dikali dengan alas. Alasnya yang mana? Ya, bisa kalian gunakan 6-nya dulu atau 8-nya dulu dianggap sebagai alas, tidak masalah karena perkalian. Kebolak-balik sekalipun tidak masalah, hasilnya tetap sama. Oke, 6 kali 8 kali 10. 10 ini tinggi ya di soal ini ya. Oke, kalau ada yang bisa dicoret kita coret, misal ini ya, 2 dengan 8. Oke, kita ubah warnanya. Oke, 2 dengan 8, maka 8 dibagi 2, 4. Terus ini 6 dengan 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Maka tinggal ini dikalikan ya. Tinggal dikalikan, hasilnya adalah 2 dikali 4 adalah 8. 8 dikali dengan 10, hasilnya adalah 80. Oke, berarti ini 80. Satunya perhatikan sentimeter, makanya sentimeter kubik. Oke, ini untuk jawaban yang nomor 1A. Berikutnya yang 1B. Oke, ini alasnya bentuknya adalah persegi, maka volume sama dengan 1/3 ya. Kita kali dengan rumus luas persegi ya, adalah S dikali S, kemudian dikali tinggi limasnya. Oke, 1/3 dikali dengan 9 kali dengan 9 dikali tingginya 10. Ini kita bisa coret seperti ini. Maka 9 dibagi 3 adalah 3. 3 dikali 9 adalah 27. 27 dikali 10 sama dengan 270.
cm kubik. Ini untuk jawaban yang 1B. Bagaimana adik-adik? Di soal pertama ini kalian sudah bisa mengikuti ya. Terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10. Berarti di sini panjangnya 10 cm. Ini 10, ini juga 10. Kemudian volumenya diketahui volumenya adalah 500 cm kubik. Berapa tinggi limas? Kita ingat rumusnya bahwa volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Oke. Maka alasnya ini adalah sisi kali sisi begitu ya. Sisi kali sisi. Maka kita bisa tulis ulang volume sama dengan 1/3 kali S kali S kali T. Nah, sekarang yang ditanya adalah tinggi, maka T-nya ini kita pindah di ruas kiri. Oke. Karena pindah ruas, ini awalnya kali-kali semua ya, ini volume itu hasil perkalian, maka nanti dia dibagi. Berarti volume dibagi dengan 1/3 dikali dengan S dikali S. Oke, ini rumusnya ya, sudah kita dapat. Mari kita coba untuk menghitung hasilnya. 500, ini T sama dengan 500 dibagi dengan 1/3 dikali S-nya berapa tadi? S-nya adalah 10. Berarti 10 dikali 10. T sama dengan 500 dibagi, ini 10 kali 10, 100, 100 dibagi dengan 3. Ya, atau kita tuliskan seperti ini dulu boleh. Nah, kali dengan 100. Oke, kalau kita bisa ubah, angkanya akan menjadi seperti ini, 500 dibagi ya 1/3 ya, dikali 100. Maka kita bisa ubah susunannya 500 dibagi dengan ya, pembagian ini kita bisa ubah menjadi perkalian. Ya. Oke, sebentar. Kita perhatikan dulu. Apakah bisa langsung kita bagi sebenarnya ini. Oke, ini kita bisa coret dulu seperti ini untuk mempermudah. Jadi kalau ada cara mudah dulu, kita cari yang mudah dulu. 500 dibagi 100. Ini maka jawabannya 5. Berarti 5 dibagi 1/3. Begitu langsung ke situ juga boleh. Maka ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Jadi T sama dengan 5 dibagi 1/3. T sama dengan 5 dikali 3/1. Dibalik ya, pembagian jadi perkalian. Maka T sama dengan 5 kali 3, 15. Satuannya apa? Sentimeter. Inilah tinggi dari bangun limas tersebut. Oke, adik-adik, sampai soal nomor 2. Masih bisa mengikuti semuanya, bisa memahami. Kalau ada yang kurang dipahami bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar ya. Kita sampai di nomor 3. Nomor 3 ini diketahui ya, limas yang berbentuk belah ketupat. Jadi alasnya itu berbentuk belah ketupat. Belah ketupat, masih ingat gambarnya? Oke, mirip dengan layang-layang tetapi dengan panjang yang
sama ya, atas bawahnya. Kemudian belah ketupat itu memiliki diagonal 6 dan 8. Berarti ini diagonalnya 6 dan 8. Yang satunya 6, yang satunya ini 8 panjangnya. Jika tingginya adalah 18, T-nya 18. Ditanya volumenya. Oke, volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Ini alasnya berbentuk belah ketupat. Rumus luasnya apa? Oke. Kalau kalian sedikit lupa, untuk mengingatkan luas bangun datar yang lain, adik-adik bisa menonton video mengenai rumus luas bangun datar dan cara cepat menghafalnya. Bisa cek melalui link di atas. Oke, rumusnya adalah dia kan mempunyai diagonal 2 ya, 6 dan 8. Maka rumus dari belah ketupat itu luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke, kita satukan rumusnya ini 1/3 kali. Ini juga kali T seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya. 1/3 kali 1/2 kali 6 kali 8 kali 18. Kalau ada yang kita bisa coret, kita coret saja. Misalnya ini 3 dengan 6, ini 2. Nah, 2 sama 2 bisa dicoret habis. Berarti tinggal 8 dikali dengan 18 ya. 8 dikali dengan 18. Hasilnya seperti apa? 8 dikali 18, kita bisa langsung menghitung. 8 dikali 8, 64. Berarti 4, sisa 6. 8 dikali 1, 8. 8 ditambah 4 adalah 8 ditambah 4, hasilnya adalah ini 4 tadi ya, sisanya 6. 8 ditambah 6, berarti 14 cm kubik. Ini jawaban untuk soal nomor 3. Kita lanjut, siap untuk melanjut soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 4. Nomor 4 ini diketahui Dayu memiliki tas seperti bentuknya 5 segitiga beraturan seperti pada gambar berikut. Jika panjang sisi 5 14, berarti ini 14 cm, ini sama semua, ini 14, 14, 14, 14, ini 14, ini juga 14. Tingginya ya, tingginya adalah 12. Di sini adalah 12 cm. Berapa volumenya? Maka langkah pertama kita harus mencari tahu tinggi dari alasnya yang berbentuk segitiga sama sisi ya. Berarti alas ini, yang ini itu bentuknya segitiga sama sisi. Oke, ini misalnya kita gambarkan segitiga sama sisi. Ini adalah 14, maka titik-titik di sini separuh-separuhnya ini sama ini berarti 7 karena separuh dari 14. Ini 7 cm, ini juga 14 cm. Maka kita akan mencari T yang ini. Ya. Sebenarnya ada rumus cepat untuk menghitung luas segitiga sama sisi ya. Tapi sebelum itu kita pakai pendekatan Pythagoras dulu. T sama dengan, karena T ini di belakang segitiga siku-sikunya di sini, maka dia dikurangi. Akar dari 14 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 14 kuadrat sama dengan 14 dikali 14 adalah 196. Dikurangi dengan 49. Sama dengan 196 kurangi 49. 6 kurangi 9, 16 berarti 7.
Sisa 8, 8 dikurangi 4 adalah 4. Kemudian 1. Oke, ini bukan angka yang bisa langsung diakarkan. Maka kita ubah pola pendekatannya. Ya. 149 ini ternyata adalah hasil perkalian 49 dikali dengan 3. Lalu selanjutnya seperti apa? Selanjutnya adalah kita perhatikan 49 ini adalah ketika diakarkan adalah 7, maka 49 ini kita keluarkan. Ya, ini T sama dengan akar 49 adalah, jadi bisa kita tulis seperti ini, 49 kali akar 3. Boleh seperti ini dulu. Akar 49 itu 7. Berarti 7, akar 3 tidak ada, atau hasil yang bulatnya tidak diketahui, maka kita tulis seperti ini. Berarti 7 akar 3 ini untuk T-nya. Oke, T dari alas. Maka kita cari luasnya dulu. Luas dari alas sama dengan 1/2 kali alas dikali tinggi. 1/2 kali alasnya adalah berapa di sini? 14 kali 14 dikali 7 akar 3. Ini kita bisa coret, ini coret, berarti 7. 7 kali 7 adalah 49, berarti 49 akar 3 cm persegi, karena dia adalah luasnya. Selanjutnya kita akan menghitung volumenya. Ya, kita hitung volumenya di sini. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3, luas alasnya sudah dihitung ini ya, luas alas. Maka dikali dengan 49 akar 3 dikali dengan tinggi. Tingginya berapa? Tingginya 12. Oke, maka 12 ini kita bisa pasangkan dengan 3 ini. 12 dibagi 3, 4. Tinggal 49 dikali 4. Sama dengan ya, 9 dikali dengan 4 itu 36. Berarti sisa 3. 4 kali 4 itu 16. 16 ditambah dengan 3 adalah 19. Ya. 19 akar 3. Satuannya sentimeter kubik. Ini hasil dari soal nomor 4. Begitu ya. Kita lanjut di soal terakhir. Sepertinya ini nomor 5. Oke, tadi sempat saya sampaikan ada pendekatan rumus yang cepat untuk menghitung luas segitiga sama sisi ya. Adalah sudah diketahui begitu ya. Rumusnya adalah 1/4 dikali A kuadrat akar 3. A-nya itu mana? Ya. A-nya adalah sisi ini ya. Ini. A, berarti 14. Jadi kita bisa tulis 1/4 kali 14 kuadrat akar 3. 1/4 kali 14 dikali 14 itu 196 akar 3. 196 dibagi 4 adalah 49. Ya, akar 3-nya tinggal ikut saja. Hasilnya diperoleh sama dengan yang ini ya. Kalau pakai rumus singkatnya yaitu tanpa menghitung T. Rumusnya langsung 1/4 A kuadrat akar 3. Itu hasilnya. Langsung sama. Begitu. Kita lanjut soal nomor 4. Setelah itu kita terakhir nomor 5. Oke. Nomor 5 ini agak lumayan seru ya. Soalnya
menarik sekali. Jadi soal nomor 5 ini menggambarkan ada 2 buah limas sebangun. Di sebuah limas alasnya berbentuk persegi seperti gambar. Diketahui bidang EFGH, jadi EFGH itu sebidang dengan ABCF. Sebidang itu artinya bentuknya sama, perbandingan ukurannya sama, hanya dia memiliki panjang yang berbeda tetapi perbandingannya senilai begitu ya. Oke, kemudian tinggi limas TEGH ya, TEGH ya, FGH berarti tinggi ini ya adalah ya. Sebentar kita perhatikan. Dan tinggi limas TEFGH setengah dari tinggi limas ABCD. Jika tinggi limas ABCD, oke, berarti nanti tinggi yang dari bawah sini, tinggi dari bawah sini sampai dengan atas sini yang lurus dengan puncak sini, ini 14. Sedangkan tinggi yang atas, yang kecil ini, EFGH, FGH berarti dari sini sampai sini adalah setengahnya, berarti ini 7. Otomatis sebenarnya tinggi yang bawah ini dari lurusnya sini sampai sini juga 7. Ya. Oke, ini sampai sini dulu. Kemudian kita diminta untuk maka volume ABCD EFGH adalah berarti yang bagian bawah. Berarti yang kita minta menghitung adalah luas yang sebelah sini bawah. Coba kita pahamkan lebih ketika gambarnya kita pecah begitu menjadi 2 ya. Oke, ini bagian bawahnya, ini bagian atasnya. Yang diminta adalah untuk menghitung volume bangun limas yang sudah terpenggal ini, yang warna biru ini yang akan kita cari volumenya berapa begitu. Ini volumenya berapa. Caranya bagaimana? Karena ini sebangun, berarti sebenarnya luas yang besar ini utuh itu sebanding atau sebangun dengan yang kecil. Maka kita cari perbandingannya dulu. Kita istilahkan di sini ya T kecil, nah yang kecil ini adalah berapa tadi? 7. Sekarang T besar, ya, TB itu T besar, berarti limas yang besar tadi adalah 14. Sekarang lihat sisinya, ini 12, ini 6. Berarti S kecil adalah 6, S besarnya adalah 12. Oke, ini yang sudah diketahui. Sekarang kita masukkan ke dalam perhitungannya. Di dalam perhitungannya kita untuk mengetahui volume dari limas terpotong ini berarti volume A, B, C, D titik E, F, G, H sama dengan volume limas, saya tulis L ya, volume limas besar dikurangi volume limas kecil. Kita cari dulu volume limas besarnya. Limas besar berarti pakai yang ini ya, keterangannya TB itu besar, ini SB berarti yang besar. Oke. Karena bentuknya adalah persegi ya, alasnya, maka kita menggunakan ini persegi. Maka 1/3
kali sisi dikali sisi. Ya, sisi kali sisi ini adalah luas alas, begitu ya. Dikali dengan tinggi. Maka kita masukkan angkanya. S-nya berapa yang besar? S-nya yang besar adalah 12. Ini 12 dikali 12 dikali tingginya adalah tinggi yang besar adalah 14. Kita bisa coret ini 3 dengan 12. 12 dibagi 3 adalah 4. Sama dengan 4 dikali dengan 12, ini adalah 48. Berarti 48 dikali dengan 14. Oke, kita coba hitung 48 dikali dengan 14. 8 dikali 4, 32, 3, 4 kali 4, 16. 16 ditambah 3 adalah 19. Ini 8, ini 4. 2, 7, 1, 2, tambah 4, 6. Jadi ini 6, 7, 2 cm kubik. Ini yang volume limas besarnya. Sekarang volume limas kecilnya. Volume limas kecil, singkatan FLK. Sama dengan 1/3. Rumusnya masih sama yang ini, tidak saya tulis ulang, langsung angkanya saya masukkan. S-nya adalah S kecil ini, berarti 6 dikali 6 dikali dengan T-nya yang ini adalah 7. Kita bisa coret-coret ini 2. Ya, kemudian ini dikalikan dengan ini dulu saja. 6 dikali 7. 6 kali 6 itu 36, 36 tambah 6, 42. 42 dikali dengan 2, ya. 42 dikali 2, 2 kali 2, 4, 4 dikali 2 adalah 8 cm kubik. Sekarang yang ditanya adalah volume ini. Volume yang bawah kita istilahkan, karena ini kalau nulis ini kan panjang ya. Maka volume potongan limas, ya, FPL ini volume potongan limas, sama dengan volume limas besar dikurangi volume limas kecil, sama dengan 672 dikurangi 84, sama dengan 12 dikurangi 4 adalah 8. Pinjam 1 ini tadi 7, tinggal 6. 16 dikurangi 8 adalah 8. Ini sudah dipinjam lagi, tinggal 5. Berarti 588 cm kubik. Jawabannya adalah itu ya, 588 cm kubik luas dari potongan limas. Oke. Alhamdulillah sudah selesai 5 soal kita bahas bersama. Semoga kalian dapat memahami setiap soal yang sudah kita kerjakan. Seperti biasa, ketika ada yang kurang paham, bisa kalian tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau kalian paham, tunjukkan dengan cara like video ini. Kalau kalian anggap bermanfaat, bisa kalian share ke yang lain. Agar tidak ketinggalan penjelasan video yang lain, kalian bisa berlangganan channel Sahabat Pintar. Sampai ketemu lagi, sehat selalu dan tetap belajar.